aku sebenarnya aku tidak ingin teater gitu. Oke. Awalnya itu aku pengen jadi penyair. Halo, salam jumpa. Kita jumpa lagi di Berita Teater. Pada kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Minimal istimewa buat saya, karena dia ini guru saya juga. Selamat datang Mas Ibet Surgana juga. Matur nuwun. Nggak ada yang tepuk tangan ini. Titer ora ini aplaus. Piye? Oke. Dibuka Mas, kalau amplop dibuka apa-apa. Iki mau nganu tok, teknik muncul. Oh iya. Teknik muncul. Oke. Ya, Mas Ibet Surgana Yuga ini kalau boleh saya bacakan sesuai yang saya ingat ya. Ya, Mas Ibet Surgana Yuga ini dulu lulusan jurusan teater di salah satu kampus seni di Jogja. Emang ada ya selain salah satu atlet? Oh, banyak ya. Oh ya. UGM itu kampus seni. Oh iya, bener ya. Saya membuktikan sendiri. Ya kemudian Mas Ibet ini juga pernah mendirikan beberapa komunitas seperti dulu ada kelompok seni Teku, terus juga Kalanari Theater Movement. Nanti kita bisa bicara lebih lanjut ya Mas soal Kalanari Theater Movement yang sebuah pergerakan yang ngakunya bukan grup teater tapi pergerakan teater. Tapi pentas teater. Oke, ya Mas Ibet ini juga salah satu cendekiawan di bidang teater ya. Beliau memiliki penerbit ya Mas. Kalau buku itu penerbit ya? Eta penerbit. Sebuah penerbit yang khusus menerbitkan buku-buku teater bernama Kala Buku. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ke ini ya, Instagramnya. Lalu juga Mas Ibet ini pernah beberapa kali diundang untuk memberikan workshop maupun mengikuti workshop di Inggris ya Mas, Irlandia kalau nggak salah ya. Ya. Irlandia dan Jepang. Kali ini Mas. Lipuro juga. Oh, ndereke Mas. Oke, Mas Ibet sekarang sibuk ini ya. Kalau nggak salah sibuk bangun rumah ya Mas di Bali ya Mas ya. Udah. Oh sudah jadi. Nah, belum. Oh belum jadi. Oh, maksudnya terus? Udah bangunnya tapi belum jadi. Oh gitu. Mandek maksudnya. Oke. Nganu ya. Kembali lagi kepada teater ya Mas. Iya. Oke. Terima kasih Mas Ibet sudah hadir di Berita Teater. Ini kita mungkin ngobrol-ngobrol santai aja Mas ya. Ya. Kalau kurang santai ya nanti dibikin santai aja. Okay. Mas Ibet, jenengan ini kan dari Bali toh ya? Ya. Nah Bali ini kan terkenal keseniannya yang katanya berbuncah-buncah dan menjadi salah satu Mekah kesenian dunia gitu Mas ya. Nah jenengan kok kenapa kok Mekah? Istilahnya kalau di bahasa gitu, the Mecca of art, the Mecca of culture dan lain sebagainya toh. Nah, ada apa ini kok bilang begini ya? Ya, nah tapi kok jenengan ini malah tertarik berteater di Jogja ini Mas? Nah, kenapa ini Mas? Nggak tertarik sih sebenarnya. Terima kasih Mas atas kehadiran. Gimana Mas? Nggak kalau ngomong Bali, saya itu orang Bali yang tidak Bali gitu loh ya. Oh, gimana Mas? Nah kalau teman-teman melihat Bali itu secara, aku bilangnya Bali stereotip gitu ya. Kalau teman-teman melihat Bali sebagaimana yang digambarkan secara mainstream di TV atau di mana di pariwisata itu, kesenian yang menurut Anda itu mempuncak menggelora itu, aku sama sekali tidak begitu itu. Oh, okay. Aku itu di Bali Barat yang jauh dari pariwisata gitu, jauh dari pariwisata. Jadi kalau sekarang pariwisata itu lagi abdul radul karena pandemi ini, orang-orang di tempatku sama sekali nggak terpengaruh gitu. Okay. Ya, jadi jauh dari Bali yang mungkin dikenal secara umum gitu. Aku juga tidak menguasai salah satu pun, ya ada sih beberapa hal-hal basic gitu, tapi secara umum tidak menguasai kesenian Bali sebagaimana orang bilang misalnya kayak semua orang Bali bisa nari gitu, semua orang Bali bisa nabuh gong dan sebagainya kayak gitu. Aku nabuh gong bisa, gongnya doang. Waton nabuh ya mana? Oke. Seperti itu. Jadi
Aku hidup di sebuah wilayah yang Balinya itu sangat ini ya, sangat Agraris. tidak seketat tradisi, karena aku di Bali Barat, daerahku itu terkenal sebagai daerah buangan gitu. Buangan maksudnya? Jadi orang-orang di tempatku itu sejarahnya adalah orang-orang buangan dari Bali bagian selatan, tapi timur gitu kalau dari tempatku timur. Jadi para pembangkang, pencoleng kayak gitu. Jadi mereka adalah leluhurku gitu. Oke. Jadi aku tumbuh di ruang kebudayaan Bali yang seperti itu. Dan lebih heterogen juga. Kalau misalnya di tempatku itu Bali yang misalnya di tempatku ada kampung Muslim dan itu udah lama gitu. Ada kampung Kristen, ada kampung Katolik dan sebagainya. Lebih heterogen daripada wilayah Bali lainnya gitu. Nah, mungkin ruang seperti itu mendidikku untuk lebih terbuka terhadap yang lain gitu. Mungkin ya, mungkin. Kemudian ya karena pergaulanku kemudian lebih pada ruang-ruang yang tidak tradisi gitu. Katakanlah seperti itu. Tidak keseniannya juga kemudian aku berkenalan pertama kali misalnya dengan sastra yang modern, bukan sastra Bali yang tradisi itu. Kemudian berkenalan dengan teater dan sebagainya. Itu ruang-ruang pertemuan seperti itu kemudian yang membawa aku ke Jogja. Ya mulai dari kuliah itu. Oke. Tapi kenapa jenengan itu tertarik sama teater itu, Mas? Kan ya apakah di tempatnya jenengan itu ada memang mengenal teater di sana atau gimana Mas? Ada sejarahnya enggak? Itu kalau ditanyakan ke orang teater bisa jawab semua enggak? Ya enggak sih. Ya ini pertanyaan formalitas kan. Tapi gimana? Menarik maksudnya. Jenengan kan tadi ngomongin memang karena di tempat jenengan tuh tidak Bali banget kasarannya. Nah, terus lalu apa yang kemudian ada titik apakah yang membuat jenengan kemudian wah tak sinau teater wae gitu. Tapi jawaban itu bisa juga dibilang cuma dalih loh ya. Oke. Tapi entahlah kenapa kemudian aku dipertemukan dengan teater di satu sisi. Awalnya sebenarnya kalau secara linear gitu, aku sebenarnya aku tidak ingin teater gitu. Oke. Awalnya itu aku pengen jadi penyair. Penyair, oke. Oh, ngeri tuh. Iya, ngeri kok. Nulis puisi. Wah, gokil. Guru. Jan. Lebih ke dunia tulis menulis sih dulu keinginanku satu, terus kemudian dulu ketika SMA aku punya seorang idola gitu. Aku mengidolakan seorang penyair di daerahku gitu. Yang itu aku nggak kenal. Kemudian setelah itu ketika SMA ada pembentukan teater sekolah gitu. Terus yang latih itu yang aku idolakan itu seorang penyair dan sebagainya. Terus aku ikut teater itu gara-gara aku aku kayak hidden agenda gitu. Aku ingin belajar nulis puisi dari dia, bukan ingin belajar teaternya gitu. Tapi kemudian dari sana ya kemudian akhirnya kenal dia, bergaul dan nulis puisi, sempat jadi penyair sebentar gitu. Ini ngora payu. Terus kemudian malah lebih ke teater gitu. Dia punya kelompok teater, nama orang ini Nano Dakansas, dia punya kelompok teater namanya Bali Experimental Theater gitu. Terus kemudian aku masuk di kelompok itu sebagai angkatan termuda ketika itu. Diajak pentas dan sebagainya. Dari sana kemudian ya aku mencemplungkan diri ke teater itu dari sana itu. Terus kenapa kemudian aku melanjutkan itu terlalu banyak, kok acara ini kurang waktunya. Gitu. Bisa nanti jadi 5 episode boleh Mas. Makanya itu. Udah gitu Mas. Udah gitu aja. Sangat anti klimaks sekali ya. Mbok bangun apa? Mbok dikasih konflik apa gitu loh. Iya. Ya. Aja. Kan baru mulai dah. Ini naskah aku namanya eksposisi. Oke. Ya, benar. Horizon
engko ana jenenge rising action gitu. Iya. Tapi kan batasannya 15 menit, Mas. Jadi gitu. gimana caranya dalam tempo sekian ini ya kayak orang ngajuin proposal tuh. Ya ora mudah-mudah ra apa-apa. Oke, Mas. Nah, langsung kita banting setir aja ya, Mas ya. Jenengan ini kan pernah memang mendirikan sebuah komunitas namanya Kalanani Theater Movement. Nah, katanya sih Kalanani Theater Movement itu terkenal sukanya manggung tidak di atas panggung pertunjukan yang sudah jadi, alias istilahnya site specific performance. Waduh. Kenapa, Mas? Kok doyannya menghindari panggung yang sudah jadi itu, Mas? Enggak menghindari. Ya, tapi dulu memang aku kemudian sadar ya, dulu berteater pertama kudu menurut saya ketika itu kudu sadar pertama bahwa kita itu miskin. Miskin segalanya, bukan hanya miskin nggak punya duit, tapi juga miskin banyak hal gitu. Miskin dalam artian bahwa kita tidak bisa menjalankan standar-standar teater sebagaimana yang misalnya kupelajari di isi Ngayog Yogyakarta Hadiningrat itu. Dicetakne ya, Mas. Misalnya ya, pentas kudu ada lampu dan sebagainya kayak gini, panggung, misalnya kayak aku kan secara akademis dididik misalnya di teater panggung yang secara konvensional itu adalah proscenium gitu. Dan ketika aku keluar dari isi, segala fasilitas itu tidak ada, gitu, tidak ada dan aku tidak punya. Karena aku harus tetap berkaya dan sebagainya. Maka kemudian salah satu siasat kenapa tidak menggunakan bukan apapun yang ada ya, tapi apa yang bisa kita gunakan gitu. Bisa kita gunakan bahwa kemudian pertunjukan itu nggak harus di panggung dan sebagainya. Pertama adalah dulu ya tidak sanggup untuk membayar menyewa panggung gitu. Dulu sangat sederhana seperti itu. Kemudian awal kesadaranku muncul dari site specific theater itu ketika masih seni teku, ketika pentas kintir di tempatnya Pak Ong itu Belum Banggaring itu. Jadi ini sebuah tempat kemudian di mana aku harus bisa melakukan sesuatu di sini tanpa adanya alat-alat dan sebagainya. Bagaimana aku bisa datang menghadirkan peristiwa? Loh, ini kan peristiwa. Peristiwa bisa terjadi di mana saja gitu. Masalahnya kemudian apakah itu bagus atau enggak, itu kan masalah kita bagaimana kita menyusunnya kan kayak gitu. Bahwa kemudian pertunjukan juga tidak harus berlampu kan misalnya. Bahwa pertunjukan kemudian tidak harus memiliki standar-standar yang selama ini aku dapatkan di kampus gitu misalnya. Seperti itu yang ketika itu aku belum pernah membaca misalnya kayak site specific theater dan sebagainya. Aku belum pernah membaca itu. Tapi ide-ide itu lebih banyak muncul misalnya dari misalnya pertunjukan tradisi. Pentas ini yang diwai song dan tanpa aturan-aturan ketat tentang apakah ini pertunjukan atau tidak dan sebagainya. Yang penting peristiwa itu terjadi. Lebih ke sana sih sebenarnya dulu awalnya. Terus kemudian Kalanari itu kemudian berlanjut sampai seni teku selesai dan aku mendirikan Kalanari 2012 itu. Akhirnya itu menjadi semacam cap gitu. Kayak ini style yang Kalanari gitu kayak gitu. Anda tahu kan itu? Iya. Ya, kurang lebih tahu Mas. Ini style. Padahal aku sendiri juga tidak mau ngecap bahwa itu styleku gitu dan atau stylenya Kalanari gitu secara pertunjukan. Mungkin kayak awalnya seperti itu, site spesifik itu. Dan juga sebenarnya tidak ingin juga menamai itu site spesifik, tapi dilalah di dunia teater gitu kemudian sudah ada cap gitu bahwa yang kayak gitu itu jenenge site specific theater gitu. Kayak gitu. Ya. Menarik ini Mas, cuman memang karena Mas Andri tadi sudah ngawe-ngawe ya. Langgung kan dia ini. Serunya berita teater itu ini Mas, bagaimana kita menahan konflik itu tidak buru-buru keluar. Oh iya. Jadi biar membuat orang itu bertanya-tanya, "Oh, gimana sih episode selanjutnya?" Nah, gitu. Jadi nanti nek ra ono konflik ra apa-apa. Oh, ra apa-apa. Golek urip damai yo konflik. Ya, Mas nanti kita lanjutkan di episode kedua. Terima kasih Mas Ibet. Begitu teman-teman, obrolan yang sangat nanggung ini tapi akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Salam budaya.